Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arah Kiblat, channel dimana kita membahas tentang Pi Network. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dengan dukung channel ini dengan cara subscribe guys ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe saja guys ya, untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Nah guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahasnya, karena kalau kita lama-lama nanti bingung. Oke guys, jangan terlalu serius ya, santai aja ya, tapi tetap semangat untuk menuju GCP ya guys ya. Nah guys, masih banyak para pioners yang bertanya kenapa ada dua harga bang. Kenapa Pi Network memberi dua harga, ada di harga bursa, ada dan harga di ekosistem. Kenapa bisa koin Pi dua harga padahal koinnya satu, satu koin itu saja yang ditransfer ke bursa. Nah begini guys, dengarkan baik-baik. Oke, kita langsung jelaskan bagaimana caranya guys. Nah, ketika Anda menambang Pi ya, lulus verifikasi KYC, dan Pi Anda dimigrasikan ke dompet mainnet ya, katakanlah hari ini semua Pi yang dimigrasikan ke dompet Anda akan membawa lencana kemurnian ya guys. Jadi misalkan hari ini kalian bermigrasi koinnya ke dompet wallet, maka itulah dikatakan koin murni tanpa belum diapa-apain koinnya ya. Artinya belum diapa-apain, belum pernah dikirim ke bursa atau ke bursa lain selain OKX dan lain-lain ya. Intinya belum pernah keluar dari dompet wallet, dompet Pi browser, seperti itu guys. Nah, bagaimana Pi bisa kehilangan lencana kemurniannya? Nah, berikut contohnya yang saya berikan ya guys. Katakanlah tim inti Pi bermigrasi 100 Pi ke dompet Anda pagi ini ya. Pada titik ini semua 100 Pi murni dan membawa lencana kemurnian. Nah, sekarang jika Anda memutuskan untuk mengirim 50 Pi dari dompet Pi browser Anda ke pertukaran bursa OKX. Nah, saat transfer dilakukan, buka aplikasi bursa OKX ya, dan buka bagian dompet Anda. Anda akan melihat deposit 50 Pi sedang berlangsung. Nah, setelah beberapa konfirmasi jaringan, itu akan mengatakan deposit dikonfirmasi. Ya kan? Nah, pada titik ini 50 Pi itu sekarang ditandai oleh sistem pertukaran OKX. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena bursa yang didaftarkan di Pi Network dia melalui KYB guys, ya. Telah melewati namanya proses KYB ya, yang memungkinkan jaringan Pi melacak aktivitas yang melibatkan pertukaran. Nah, seperti itu guys. Ya, memang koin asli yang kita pindahkan ke bursa ya, tetapi disitulah sistemnya yang terbaca guys. Maka Pi core team bisa membaca dengan sistem yang dia buat, sudah terbaca koin ini bahwasanya koin ini dari bursa. Nah, setelah 50 Pi tadi ya, Anda masukkan ke sistem pertukaran, itu secara otomatis guys mengambil kode pelacakan API. Nah, khusus yang diberikan kepada bursa oleh tim inti Pi. Nah, kode ini menandai Pi karena telah memasukkan pertukaran. Nah guys, apa yang terjadi saat Anda mengirim Pi itu kembali ke dompet Anda? Nah, jika Anda memutuskan untuk menarik 50 Pi yang sama dari OKX kembali ke dompet Pi browser Anda, maka sistem Pi Network akan mendeteksi bahwa itu sebelumnya telah dikirim ke bursa atau pertukaran apapun itu ya. Nah, teknologi yang digunakan oleh Pi Network dirancang untuk melacak ini. Akibatnya
pai yang dikembalikan tidak akan lagi masuk ke saldo kontributor Anda yang merupakan keseimbangan internal pai yang ditambang, guys. Jadi koinnya 50 yang Anda tarik dari bursa dimasukkan kembali ke dompet, maka itu tidak akan bercampur lagi dengan koin yang murni, guys. Ya, paham kan sampai sini? Nah, sebaliknya itu akan dipindahkan ke bagian terpisah yang disebut saldo eksternal atau saldo non kontributor. Begitu, guys. Nah, jadi pembaharuan antarmuka mendatang adalah dua seimbang pai. Setelah global open minded diaktifkan sepenuhnya, pai browser akan diperbarui untuk menampilkan dua saldo yang berbeda, guys. Yang pertama, kontributor pai itu adalah pai internal. Jadi ini termasuk pai yang ditambang dan tidak pernah dikirim ke bursa. Seperti itu, guys. Pai jenis ini mempertahankan lencana kemurniannya. Ini akan dapat digunakan dalam ekosistem. Dalam ekosistem pai sendiri dinilai konsensus global. Nilai tetap yang disepakati oleh masyarakat sesama pioner, guys. Nah, yang kedua, pai eksternal non kontributor pai. Ini termasuk pai yang pernah dikirim ke pertukaran atau diterima dari seseorang yang menggunakan pertukaran. Ini kehilangan lencana kemurniannya, guys. Ini hanya bekerja dengan harga pasar real time pai seperti yang dilacak oleh pertukaran eksternal. Nah, guys, mengapa ini penting? Sistem ini telah dibuat untuk memberi penghargaan kepada perintis setia yang menghormati visi jaringan pai. Jika Anda ingat, selama daftar periksa migrasi, salah satu perjanjian daftar periksa di nomor 6 dengan jasa menyatakan bahwa pai tidak dimaksudkan untuk dijual, tetapi untuk digunakan sebagai mata uang nyata oleh orang biasa. Nah, jadi mereka yang mengikuti aturan ini akan dihargai. Anda tidak dapat menipu atau menipu sistem. Tidak peduli siapa Anda, ya. Mau miliarder, mau siapa, dalam ekosistem pai semua orang diperlukan sama, guys. Nah, bahkan ban dan orang-orang seperti Elon Musk, jika terlibat bermain dengan aturan yang sama, mereka tahu bahwa begitu pai menyentuh pertukaran, ia kehilangan kelayakan GCP selamanya. Nah, jadi tidak mengingat bahwa siapapun, mau orang kaya miskin apa, kalau dia punya koin dan pertukarannya ke bursa, itu tidak akan murni lagi, guys. Ya. Nah, jadi kesimpulannya begini, guys. The purity badge, ya, yang kemarin dibahas di video sebelumnya, ya, itu tanda kepercayaan dan originalitas, artinya koin yang asli, ya. Setelah pai Anda memasuki pertukaran, ia kehilangan kemurnian itu secara permanen. Jadi bahkan jika Anda mengirimkannya ke teman atau mentransfernya kembali ke dompet Anda sendiri, tim inti pai telah menerapkan teknologi ini untuk melindungi ekosistem dan memastikan pai digunakan untuk utilitas nyata. Bukan hanya perdagangan, ini mendorong adopsi sejati dan mendukung nilai jangka panjang, guys, ya. Jadi saya ucapkan selamat untuk semua pioner sejati dan mendukung GCP, ya. Loyalitas Anda akan dihargai. Ya, terima kasih banyak, guys, ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan para pioner sahabat kita mungkin sudah terjawab. Mudah-mudahan jawaban ini bisa benar, tetapi kalau salah, ada salahnya itu datanya dari saya sendiri, guys, ya.
Terima kasih banyak yang sudah menyimak dan yang sudah menonton. Apalagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe guys ya. Kita bertemu di video berikutnya ya. Saya admin Arah Kiblat pamit undur diri. Salam hormat, salam GCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.